Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai latihan soal operasi aljabar yang biasanya ditemukan di latihan soal pada buku ya, atau soal-soal pada umumnya. Ya, jadi tujuan pembelajaran diharapkan kalian mampu mengetahui, menjelaskan, dan menyelesaikan permasalahan operasi aljabar. Yang pertama adalah soal operasi penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan ada yang bentuknya semacam ini ya kalimatnya. Tentukan penjumlahan dari 16A min 12B ditambah 4 oleh 5A ditambah 9B tambah 2C. Jadi kata oleh di sini itu sama dengan penjumlahan biasa ya. Jadi dijumlahkan saja. Yang pertama itu adalah 16A min 12B ditambah 4 itu ditambah 5A dikurangi 9B ditambah 2C. Jadi ini harus dikelompokkan dulu ya. Nah, setelah dikelompokkan, kalau ini mau dikeluarkan kurungnya, untuk kelompok pertama bisa langsung dikeluarkan kurungnya. Untuk kelompok kedua maka diperhatikan ini ada tanda 1 di sini ya. Jadi plus 1. Nah, maksudnya artinya 1 dikali 5A itu jawabannya 5A, 1 dikali min 9B itu adalah negatif 9B, dan 1 dikali 2C adalah positif 2C. Nah, setelah itu di sini ada kata kunci, jabarkan, kumpulkan suku sejenis dan operasikan suku sejenis. Yang pertama dijabarkan, ini adalah diurai. Yang kedua adalah kumpulkan suku sejenis. Jadi yang A kumpul dengan A, yang B dengan B, yang C dengan C, yang tidak ada hurufnya ya, dia merupakan konstanta, maka itu disendirikan di akhir. Maka yang sejenis ini bisa langsung dioperasikan. 16 tambah 5 itu 21 ya. Kemudian negatif 12 dikurangi 9 itu maka menjadi negatif 21 ya. Kenapa? Karena di sini kan negatifnya bertambah banyak ya. Nah, bisa dipahami untuk konstanta yang tidak ada sejenis atau dia bilangan saja, karena ini cuma 4 saja, maka biarkan 4 ya, jadi tetap ditulis. Nah, lanjutannya adalah kalau pengurangan ada yang bentuknya semacam ini, jadi dikurangkan 2P min 5 dari 10P ditambah 11. Jadi kalau kurangkan ini ya dari ini, berarti otomatis yang menjadi pengurangnya itu adalah yang 10P ditambah 11 ya. Jadi ini diletakkan di depan, 10P ditambah 11 baru dikurangi 2P min 5 ya. Nah, setelah itu baru dijabarkan seperti tadi. Artinya ini min ini ya ada dalam kurung, maka ini sama dengan min 1 kali 2P, jadi min 2P, min 1 kali min 5. Nah, negatif dikali negatif sudah kita bahas di awal ya, itu adalah positif 5. Nah, setelah itu dikumpulkan yang sejenis P dengan P, yang konstanta bilangan dengan bilangan, sehingga menghasilkan hasil 8P ditambah 16. Nah, begitu juga dengan ini, ada yang namanya kurangkan 3X ditambah 4Y dengan 5X dikurang 6Y. Maka kalau semacam ini dia tetap ya, tidak berubah posisinya. Jadi yang ini tetap di depan, yang ini adalah di belakang yang dikurangi ya. Jadi ini dijabarkan dulu. Negatif 1 kali 5 itu adalah negatif 5. Negatif 1 dikali negatif 6, maka ini positif ya. Jadi hati-hati, kalau kurungnya dibuka maka harus dilihat ini ada depannya ini positif atau negatif, karena nanti ini bisa mempengaruhi yang di dalam kurung ya. Setelah itu tadi kita kelompokkan dulu yang sejenis, baru nanti diselesaikan yang sejenisnya begitu ya. Kalau sudah seperti ini maka ini sudah selesai, artinya tidak bisa digabung lagi menjadi 8X ya, ini tidak boleh ya, karena ini berbeda jenis. Jadi pahami ya. Kemudian begitu juga dengan perkalian. Jadi perkalian misalnya ini adalah
A-nya 5, B-nya X ya ditambah 10, maka A dikali B itu berarti 5 kali X, itu hasilnya adalah 5X, dan 5 dikali 10 itu adalah 50. Ya, jadi disendirikan, sendiri-sendiri perkalian. Begitu juga nomor 2. Dan untuk nomor 3, ini pertemuan sebelumnya sudah Ustazah jelaskan, maka ini ada 4 kali perkalian ya. Yang pertama adalah X kali X, jadi X kuadrat. Kemudian X dikali 3, maka jadi 3X. 10 kali X adalah 10X, dan 10 kali 3 adalah 30. Nah, kemudian baru kita selesaikan yang sejenis. Yang sejenis hanyalah yang X saja. Ya, jadi tidak bisa digabung dengan X kuadrat karena ini tidak sejenis ya. Ini sudah berpangkat 2, yang ini hanya pangkat 1, maka tidak bisa digabung. Biarkan seperti ini. Ya, jadi jawabannya adalah X kuadrat ditambah 13X ditambah 30. Ya. Begitu juga untuk yang bawahnya, jadi juga masih di perkaliannya tuh dilakukan 4 langkah, begitu ya. Kemudian nanti yang sejenis diselesaikan, yang tidak sejenis biarkan saja, gitu. Bisa dipahami sampai sini? Yang terakhir adalah pembagian. Ini pembagiannya bentuknya begini ya kalimatnya. Tentukan hasil bagi dari 2X kuadrat ditambah 7X dikurang 15 oleh X ditambah 5. Ya, jadi kalau semacam ini berarti yang ini itu dibagi oleh, nah kan gitu ya, ini. Nah, maka caranya bagaimana? Dilihat dari depan, sebagaimana pembagian pada biasanya, 2X kuadrat dibagi X. Nah, ini dibagi, berarti kan kalau X pangkat 2 dibagi X, itu hasilnya adalah X kan begitu. Karena ini 2X dibagi 1, jadi 2 dibagi 1 itu ketemu 2. Maka bisa kita kalikan langsung dengan 2X. Nah, lalu kita cek dari 2X dikalikan dengan X tambah 5 itu hasilnya berapa? 2X kali X itu adalah 2X pangkat 2. Negatif 2X dikali 10 itu adalah positif 10. Nah, sebagaimana dengan pembagian, jadi ini kita kurangi agar 2X-nya ini habis ya, hasilnya 0. Sehingga tersisa min 3X dikurangi 15. Maka bisa dilihat dari sini, min 3X dibagi X. Nah, berarti kan ini X-nya sama-sama hilang, tinggal angka negatif 3. Berarti negatif 3 ditaruh di atas. Negatif 3 dikali X adalah negatif 3X. Negatif 3 kali 5 itu adalah negatif 15. Sehingga hasilnya 0. Ini kebetulan hasilnya sisanya tidak ada ya, tidak ada sisa. Ini pas. Tapi kalau nanti ada sisa angka 3, maka ya tetap dikatakan 2X min 3 sisa 3 begitu. Ada sisanya. Tapi kebetulan ini tidak ada sisa sehingga tidak kita kasih penjelasan sisanya. Bisa dipahami? Baik, untuk hari ini kita mencoba latihan soal semacam ini dulu. Silahkan kalian rangkum di buku tulis. Ya, ini soal yang bentuk pertama. Untuk minggu depan insya Allah kita akan bahas soal yang bentuk kedua dengan yang kontekstual ya, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sekian, Ustazah cukupkan dulu. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.